Apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah kalau iya. itu gelas, Benar. itulah faktanya gelas. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana kamu? Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, Ya. bentar. Jelaskan aja apa itu fakta. Hari ini, Tahu nggak fakta malam apa? hari ini 263 HGB, sampean kan masih ilmu kira-kira toh. Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh Kan bukan, nggak ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi Lah, gitu loh Pak. sudah. Makanya kan kita Loh buat lah pengaduan. iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah, iya. Perusahaan ini yang terkait sampai sekarang tidak mengaku bahwa mereka yang menaruh pagar itu. Walhi sudah ada. Nggak apa-apa, udah benar dia. Kalau perusahaan itu nggak ngaku, misalnya nancepin ini kan Kuli yang ngaku, bukan dia. Dia yang suruh tapi. Lah iya dia suruh. Tapi data dari Walhi apa yang berbeda dengan kenyataan sekarang ini, Mas Mukri? Nah kan gini nih, jadi dia pinter ini, memang ya kalau Dia itu siapa, Mas Mukri? ya siapapun ya, tapi yang keterkaitan langsung dengan pagar ya. Kalau penjahat itu menstrukturkan kejahatan tuh luar biasa hebat. Sangat rapih gitu ya? Rapi. Oke. Dia pasang jerat, dia pasang pagar, ya. Pagar untuk apa misalnya? Pagar laut itu. Ini salah satu upaya yang semula untuk reklamasi ketika berdebat kita soal tanah, salah satunya adalah BPN gitu ya. Bisa bakalan tertipu. Apa contohnya yang sering ditayangkan sekarang? Ini dulunya kawasan apa itu tambak, terjadi abrasi. Nah Gitu itu ya. katanya berdasarkan Nah, makanya tahun 1982 katanya itu Betul. dulunya lahan. Ya. Terus kemudian abrasi, itu benar nggak? Nggak semuanya begitu. Nggak, maksud saya motif dari si bambu ini supaya kita nggak semua. Oke. Jadi ketika nanti sedimen itu tertahan, dia akan klaim tuh ini dulunya bekas tambak gitu. Padahal Tapi bukan kan? sebetulnya nggak rumit begitu. Ada teknologi kok. Mau tahun berapa Anda? Bulan berapa? Tinggal cek. Ada teknologinya buat nge-tracknya. Betul ada tambak, tapi mayoritas ke sini ke darat. Itu loh, bukan ke tengah laut kabur-kabur ke jauh sana. Dan sekarang yang diklaim itu adalah murni laut tadi, Betul. bukan tambak, bukan abrasi. Iya, jadi kita Walhi ini berpesan juga kepada, mohon maaf Pak Menteri, Pak Wamen, ini mumpung kita masih baru ya, jangan lagi kena tipu 2 kali oleh penjahat-penjahat ini. Merdeka kita, bangkit. Pak Rofi, jadi itu sebenarnya daratan atau bener abrasi atau emang lautan yang dipatok-patok? Kita ini lagi disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman Walhi atau LSM tetap harus kedepankan azas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Karena negara kita ini negara hukum, apalagi Pak Menteri sampai hadir di sini, Pak Wamen. Itu mungkin Pak- doa ya, jadi suatu saat akan jadi menteri. Pak Wamen Menteri BPN, Pak Osi Dermawan ya, Dermawan dalam hal ilmu super luar biasa. Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Di negara kita ini ada yang namanya BPN, yaitu Badan Pertanahan Negara, Badan Pertanahan Negara Nasional. Saya berharap teman-teman Walhi silakan mengkaji tentang pagar laut lingkungan. Tapi kalau urusan bab tanah, jangan menjadi hakim seperti yang tidak ada dalam negara. Jadi nggak Mas boleh. Rofi tidak sependapat dengan Kiara dan Walhi. Saya tidak sependapat Intinya karena seperti itu. dia tidak diperintahkan oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau untuk membela negara, saat dilemahkan, wajib kita rakyat itu membela negara. Belum dulu. Oleh Anda, justru ini Bentar. nasionalis. Bentar gini loh. Kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Biarkan BPN melakukan sesuai tupoksinya, sesuai tugasnya. Karena BPN itu yang ditugasi negara untuk mencatat. Saya ngirim video tentang seorang warga yang ada di sana, yang ramai, cuman dia kan nggak mau untuk apa ya namanya, yang mengalami abrasi itu. Sekarang ini kita kan Abrasinya tahun berapa Pak Rofi? itu mulai tahun 82, usianya orangnya itu 70 lebih Mbak. Itu saya kirim video kalau misalnya boleh Dulunya diputarkan. tambak atau lahan atau? Jadi begini, kalau dikatakan seperti teman Walhi katanya itu tidak berupa kotak-kotak, itu memang empang itu.
Itu memang tambah, ini keterangan sana ya. Ya, kita ini kan juga bekerja ya di pesisir itu. Saya sebut contohnya, ini persoalan yang namanya tanah timbul. Itu tanah timbul itu sedimen. Dia nggak pernah mengubah yang namanya pesisir pantai. Inilah yang kemudian tanah timbul yang biasa disebut oleh rakyat itu, oleh kalangan petambak, sebetulnya tanah sedimen. Kemudian dikelola menjadi tambak. Oke. Nah, tanah ini tidak pernah menjadi tetap. Dia pasang surut. Ketika gelombang besar, dia hilang. Kalau gelombangnya surut dia timbul. Ya, dia timbul. Inilah suka jadi sengketa. Jadi kalau tanah daratan itu gampang terkikisnya kelihatan. Oke. Beda dia konstruksi karena titik ikat partikel tanah itu berbeda antara yang di darat dengan yang hasil sedimen itu. Oke. Jadi kami ini lahir, tumbuh dan besar di lokasi yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Oke. Tapi saya ingin ini supaya kita sama-sama konstruksinya bertemu pada satu sudut yang sama dulu, sehingga kita bisa melihat sesuatu secara lebih objektif. Saat ini yang terjadi adalah narasi yang dibangun bahwa ini adalah persoalan perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat. Tapi saya dengan tegas ingin mengatakan bahwa ini adalah persoalan perbedaan kepentingan. Oke. Ada distribusi abuse of power dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Paling atas itu siapa Pak Iwan? Presiden Presiden yang mana? yang terdahulu. Pak Jokowi? Ya, betul. Oke. Sehingga kemudian masyarakat di bawah terkondisikan untuk tahu banyak hal sebenarnya, tetapi harus seolah-olah tidak tahu. Contohnya apa Pak Iwan? Pemagaran laut, Oke. yang menancapkannya ada, yang bekerjanya ada, yang menyaksikannya ada, mendokumentasikannya ada, by name, by data, jelas. Perusahaannya ada berarti? Perusahaannya ada. Yang mengaku punya HGB? Iya. Nah, jadi Walaupun saya- sekarang tidak ngaku bahwa dia yang nancepin kan? Ya, jadi kami sudah menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri. Jadi DPP Gemma Madlo Anwar bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk LBH Muhammadiyah, kemudian dari Walhi dan lembaga-lembaga yang lain, ada 10 lembaga itu, kami sudah membuat pengaduan ke Mabes Polri. Dan ya kita berharap bahwa ini segera ditindaklanjuti dan hukum harus ditegakkan. Karena begini, kita paham siapa pemainnya. Karena nama-nama ini adalah nama-nama yang sudah cukup dikenal karena pemain lama. Dari data Anda siapa Pak Iwan pemainnya? Ya diantaranya misalkan Eng Chun, Ali Hanafi. Ini kan pemain-pemain yang sudah dikenal luas di masyarakat yang karena tadi saya katakan karena ada tekanan, ada pengkondisian sehingga masyarakat tidak berani untuk bicara. Itu Tekanannya terjadi. seperti apa Pak Iwan? Gimana? Tekanan seperti apa? Intimidasi misalnya, didatangi aparat, dipanggil ke kantor desa. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Intimidasi ke nelayan? Iya, Berarti benar video yang viral kemarin Kades terlibat? begini, saya ingin jelaskan dulu bahwa kenapa saya sangat berkepentingan dengan ini. Pertama memang anggota kami sebagian besar adalah warga Matlaul Anwar ini, profesinya adalah nelayan dan petani. Nah, ketika ada proses pemagaran ini, awalnya memang sporadis di beberapa titik, beberapa segmen di pagar. Nelayan yang kemudian merasa keberatan menanyakan hal ini kepada yang melakukan, yang notabene mereka kenal aparat desa. Terjadi perdebatan dan seterusnya, lalu kemudian dipanggil, dikondisikan. Tapi karena memang sudah berkali-kali terjadi demikian, makin lama makin rapat pagarnya, lalu kemudian mereka berinisiatif untuk datang ke kepala desa. Dan lokasi pagar laut itu sebelumnya adalah daratan atau memang aslinya laut? Begini, ini juga menarik. Sejak saya kecil memang ada sebagian yang daratan, Oke. lalu mengalami abrasi. Tetapi di tempat kami itu terselamatkan karena apa? Karena ada tanaman mangrove. Jadi relatif sudah kembali sebetulnya. Ya. Gitu. Nah, jadi kemudian saya kembali ke yang tadi, masyarakat yang kemudian mengadu ke kepala desa itu dikondisikan kenapa? Ini punya PT, 1 batang bambu saya dicabut, pidana. Itu yang ditakut-takuti. Oh, PT Mereka apa? tahu Boleh supaya disebut Pak? baca. Kenapa? Pak Iwan boleh disebut? Apa PT apa? misalnya? PT apa? Boleh disebut? Ya, PT-nya sudah tersebar lah. Dia sudah banyak itu. Setiap dikomunikasikan ini punya PT. Siapa yang berani? Pidana. Selalu seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat karena terus seperti ini, mereka apa ya? Kalau kita bicara marwahnya tuh bangkit. Orang Banten tuh sederhana sebenarnya. Sangat-sangat bersahaja. Mereka bisa makan sehari-hari udah cukup. Tapi kalau terganggu marwahnya,
Bahkan kemudian bawa ini adalah tanah Banten, hati-hati ini bisa bangkit. Baik, jadi gini, saya ini anak pesisir. Saya di Provinsi Maluku, pulau saya mungkin kalau dilihat dari peta nggak ada itu. Oke. Saya tahu persis itu yang Tapi namanya. 30,16 km itu bisa dibilang Jakarta Bogor ya? Ya, tapi Jauh kalau banget. itu kan bukan lokasi panjang abrasinya, iya kan? Itu adalah panjang yang dipagar. Iya, panjang di pagar. Jadi ini logikanya jangan dibalik-balik gitu. Nah, terus saya tanggapi dulu dari Miftahul Anwar tadi soal Pak Iwan. ini ada kekuatan abuse of power itu. Ini Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini. Jadi gini Pak, PSN, Proyek Strategis Nasional itu kepentingan negara. PIK itu adalah bagian daripada investasi. PIK dan PSN sangat berbeda dari nomenklatur apapun. PIK dan PSN itu dua hal yang berbeda. Yang kedua, yang namanya berbicara soal proyek strategis nasional, presiden itu punya kepentingan berdasarkan informasi dan pengusulan dari kementerian-kementerian terkait. Urusan teknis ya urusan kementerian terkait. Apa hubungannya Pak Presiden dengan pembangunan PIK 2 atau lepas pantai yang dipagar? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Sabar Pak, saya jelasin dulu. Yang kedua Pak, dari SHM yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, apakah ada afiliasi Pak Jokowi di sana? Nggak ada. Agung Sedayu Group milik Paguan. Terus ini pagar laut bukan hanya di Tangerang aja, di Bekasi ada, di Surabaya aja, di Maluku banyak pagar laut. Itu buat Tanggul penahan ombak itu pagar laut loh. buat penahan ombak. Ya, tanggul penahan ombak itu pagar laut. Jadi pagar laut ini kepentingannya apa? Ini yang harus ditelaah. Kalau yang di Tangerang itu kepentingannya apa? Ya kalau memang itu kepentingannya, misalkan kepentingannya investasi, ya teman-teman boleh bertanya kepada perusahaan yang mau berinvestasi, ngapain Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini? Ini lucu sekali. Jadi teman-teman boleh Ini melakukan kelihatannya investigasi, silahkan tanyakan ke anak Mulyono. menteri-menteri terkait. Ini kok kenapa jadi masalah di kemudian hari? Nah, seperti itu. Orangnya Masa presiden yang punya kepentingan, presiden itu bertindak berdasarkan kepentingan negara, Pak. Jadi begini ya, kita bicara fakta yang ada di masyarakat. Soal nomenklatur atau apapun itu, administratif, formal segala macam itu masyarakat nggak paham. Itu faktanya apa, Pak? Faktanya di bawah itu dicampur aduk, di blend. Sehingga ketika ada upaya kekuasaan menekan ke bawah, bicaranya soal ini adalah kepentingan negara. Tapi ini bukan proyek strategis nasional kan? Saya mungkin Pak Wamen boleh perjelas, ini bukan proyek strategis nasional kan? Yang sepengetahuan kami dari Kementerian ATR BPN Nggak ada. untuk di Desa Kohot ini tidak masuk dalam PSN. Betul. Baik, silakan Pak Iwan. Iya, itu formalnya begitu. Tapi kalau kita bicara materi di lapangannya kan tidak demikian. Negara dicatut namanya agar ini bisa digunakan mempressure masyarakat. Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat dan mereka tidak berani untuk menyampaikan ini. Itu masalahnya. Saya ngomong, Mbak. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah apa yang terjadi di masyarakat selama ini. Jadi yang nomenklatur segala macam fakta dilakukan tidak, itu disalahgunakan. Itu maksudnya abuse of power itu. Baik, silakan Pak Raffi. Jenengan ini terlalu terlalu bicara ngomong fakta tapi nggak sesuai fakta. Pahami dulu, kita lagi berbicara masalah Di lapangan tanah bos, yang turun langsung bos. 263 hektar itu kan. 263 HGB. Iya, 263 HGB. Nah, kita mendatangkan Pak Menteri ini, tunggu dulu. Itu tanah atas nama siapa, lahirnya dari mana, itu dulu. Kalau sampean ngomong berdasarkan fakta, yang tahu fakta itu BPN. Yang tahu lokasi tanah itu mengalami abrasi itu. Sebentar, Bung. Dan tentang Pak Sugeng nggak Saya mau bisa. cuma satu kata aja. Bukan walhi, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, Ya. bentar. Jelaskan aja apa itu fakta. Hari ini, Tahu nggak fakta malam apa? hari ini 263 HGB. Sampean kan masih ilmu kira-kira toh. Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Kalau tanahnya itu hilang, siapa yang mengganti? Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus kan begitu.
Nggak boleh begitu. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang sampean mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang. Nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan Terima silakan. kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh Kan bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi. Tapi Gitu loh Pak. sudah, makanya kan kita Loh buat lah pengaduan. iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan gitu loh. Silakan saya Makanya bahwa silakan. yang menancapkan si A, yang memerintahkan si B. Loh iya silakan, nggak ada Artinya kan itu masalah. fakta. Salahkan. Nah. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, Oh. itu baru fakta. Kalau mau lihat Anda nggak ngerti Nggak itu. bisa, nggak bisa Pak. Saya tanya fakta itu apa? Loh fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, Apa? ya itu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta Loh itu? gimana? Loh kok tanya fakta lagi sama ini? Fakta itu ya, ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah kalau iya. itu gelas, Benar. itulah fakta yang gelas. Betul. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana Kalau kamu ngomong bukan. fakta-fakta? Kalau fakta, melihat, dengarkan Pak. dulu. Rofi. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan, Pak. Ya kan sudah. Sudah dilaporkan. Loh, lah iya silakan ditunggu hasilnya. Fakta. Nggak bisa Fakta yang sampean ditemukan berbicara. dilihat yang Itu kita namanya hukum laporkan. rimba sampean. Oke, baik. Ketika memvonis belum ada putusan hukum tetap, lalu Anda memvonis itu nggak boleh. Oke, Ini baik. negara hukum. Baik, Bapak-bapak. Ini sebenarnya gampang kok untuk tahu siapa pelaku atau dalang utamanya. Kenapa ini jadi ribet banget ya? Ya inilah, karena banyak orang nggak jujur. Oke. Siapa aja yang nggak jujur? Banyak nggak jujur ya, coba Pak Mukri. mulai pelaku-pelaku yang menerbitkan sertifikat siapa? Ya, mulai dari aparat pemerintah desa sampai dengan ke atasnya. Yang berkaitan langsung lah. Satu sisi ya, pagar. Dua, HGB dan SAM. Nah, ini kan nggak jujur. Sebetulnya nggak jadi rumit kalau memang kita mau punya kemauan yang keras untuk menampilkan mana yang sisi kejahatan, mana sisi kebaikan. Pak Mukri, jadi menurut Anda ini bukan sekedar maladministrasi tapi memang tindak pidana? Betul, tindak pidana karena dia unsurnya udah apa ya, kejahatan itu sudah dibungkus dengan rapi. Tadi disebutkan di Perda Provinsi Banten ya, tata ruang tahun 2023. Sebetulnya garisnya itu sudah dipasang sejak jauh hari, tahun 2011. Udah dicantumkan, nih kata dasarnya ya, angkanya. Luas Kabupaten Tangerang itu 95.900 hektar. Ditambah menjadi angkanya itu 103.000 hektar. Berasal Barangnya dari- belum jadi. Oke, berasal Hasil dari apa yang itu? pagar laut ini. Hasil tambahan reklamasi. Berarti dari Reklamasinya 2011? belum dilakukan, angka sudah dimasukkan dalam statistik. 2011? 2011 berdasarkan RT RW Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai tahun 2031. Artinya kalau dengar cerita Mas Mukri ini sebenarnya ada banyak sekali pihak-pihak yang terlibat untuk mendesain semua ini. Betul. Bahkan ini yang kami sebut dengan by design. Jadi dia pasang dulu kerangkanya nih. Dia pasang dulu alat-alatnya nih. Nanti kira-kira kalau ibarat nelayan itu masang jaring dulu lah. Mana yang masuk nih? Kena nih ikan. Tarik si jala ini kan. Nah berapa tuh lingkarannya? Kira-kira sederhana itu. Makanya ya sekarang ini kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Bubar pun itu yang namanya pagar laut. Dicabut seluruh yang namanya HGB. Katakanlah mau ilegal, mau nggak, misalnya pokoknya cabut. Misalnya, nggak bakal memberhentikan langkah jahat untuk ngurug laut. Baik. Apa dasarnya? Kebijakannya juga nggak digugurkan. 2 bulan kita lengah, apalagi lebih jauh. Sekarang contohnya nih, pagar udah diaduin dari Juli sampai Agustus. 4 bulan kemudian dari 10 kilo jadi 30 kilo. Gagah amat nelayan ini. Pagar laut itu dari dulu sudah ada, tapi macam-macam memang. Ada yang memang dia itu untuk kerang hijau, ada yang untuk bagan, ada yang memang dia untuk tanah. Oke. Ada yang memang dia separuh kena abrasi, dia tancapkan pagar itu, memang dia abrasi dan kita tahu memang itu lahan dia. Lalu kemudian tanaman mangrove, karena fungsi curug-curugnya itu adalah untuk menahan supaya tanaman mangrove tidak terkena ombak. Ya. Itu memang ada. Nah, tapi kemudian ini menjadi semakin masif. Itu. Nah, sehingga kemudian nelayan mempertanyakan ini langsung kepada yang mengerjakan. Ini untuk apa? Ini untuk PT. Itu jawabannya. Itu Untuk jawabannya. PT. Untuk PT. Nah, lalu kemudian beberapa waktu setelah itu dia dipanggil oleh aparat desa.
ditakut-takuti. Makin lama makin masif. Akhirnya datanglah ke kantor desa bareng-bareng dengan yang lain. Kepala desa marah, ini punya PT, jangan sampai satu batang pun dicabut karena Kantor desa mana Pak Iwan? saya sebutkan. Ya boleh, enggak apa-apa. Oke. Salah satunya ya, Kepala Desa Arun misalnya yang ada di Tanjung Pasir. Rekamannya jelas, videonya jelas, datanya ada kita punya. Itu fakta, Ini Rofi. kan temuan yang terjadi di lapangan. Kan itu masyarakat itu sederhana. Kalau memang ini melanggar hukum, yang mau ya ditindak gitu loh. Pelakunya ada, bisa ditelusuri. Yang kedua, saya juga ingin objektif. Tadi saya sepakat dengan Cak Rofi, kita harus mengedukasi juga masyarakat. Saya kebebanan amanah dari warga Banten yang memang tanahnya kena abrasi. Ada beberapa langsung menyampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang menonton hari ini. Lahan mereka memang kena abrasi dan mereka ikhlas lillahi ta'ala itu untuk negara dimanfaatkan untuk seluas-luas dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Tapi mereka tidak ridho dunia akhirat apabila ini disalahgunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Kita dari dulu sudah teriak tentang ini, tapi selalu dia tenggelam. Berita kalau teki miring masuk surat kabar. Kalau talang agak sedikit nggak lempeng gitu masuk. Hal-hal remeh-temeh itu diangkat. Tapi hal-hal seperti ini yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di Pantura justru malah tidak diangkat. Akhirnya kita bertanya, ini pembangunan sebenarnya untuk siapa sih gitu? Apakah untuk kelompok elit kah? Atau memang betul-betul murni adalah untuk masyarakat paling bawah? Nah jadi itu yang pertama. Nah lalu begini, sebetulnya kawan-kawan itu banyak yang membersamai kita sejak awal. Dari mulai penanaman mangrove, dari mulai mitigasi kawasan pantai dan seterusnya. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kita sudah dikondisikan. Kawan-kawan tuh datang kepada saya izin langsung, Bang, kami lelah begini, bertahun-tahun seperti ini. Kami mohon izin tidak bisa membersamai perjuangan kalian. Walaupun hati kami bersama kalian, tapi kami terpaksa karena ekonomi. Karena itu jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru. 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Jadi kita berharap pembongkaran pagar laut itu bukan hanya lip service, bukan hanya seremoni, tapi tegakkan hukum. Adili pelakunya. Lalu masyarakat di Tangerang Utara akan seperti apa ke depannya? Ada penggelapan informasi terkait PSN tadi. Sekarang baru dibuka, yang PSN ini loh, yang PIK ini loh. Tapi sebelumnya tidak begitu. Informasi ini digelapkan kepada masyarakat. Nah siapa yang menikmati itu? Ya orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situ. Sehingga bisa menekan masyarakat atas nama negara. Lagi-lagi saya katakan, negara dicatut namanya. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan kepada rakyat. Dan negara diam kan selama ini. Baik. Itu masalahnya. Ya itulah teman-teman, kita sudah mendengarkan debat sengit teman-teman antara Ternak Priyono Aguan dan pembela rakyat teman-teman. Ya, yang satu membela Pak Jokowi, yang selalu defensif untuk membela kebenaran Aguan. Tanya apa, dia jawabnya perihal kebenaran Pak Jokowi. Yang satu dikasih unjuk fakta, bilangnya belum fakta. Udah jelas-jelas mereka ini ada di lapangan dan ngobrol langsung dengan masyarakat. Ini loh faktanya, kenapa masih dibilang belum fakta? Aduh, yang jelas teman-teman ini, masyarakat yang berdebat ini, yang mengatasnamakan masyarakat nelayan ini ingin kepastian hukumnya. Oke lah, pagar sudah disegel, pagar sudah dicabut, usut tuntas sampai ketahuan dalangnya dan diproses hukum. Agar masyarakat ini diberikan ketenangan ke depannya, tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Itu kok yang rakyat mau. Oke teman-teman, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.